PA, klavikulanya mendatar, kalau ini menjungkit. Kalau ini mediastinumnya nih biasa, kalau ini mediastinumnya jadi melebar ya. Jantungnya juga, kalau PA nih jantungnya normal, kalau ini kelihatan membesar. Ini kriteria yang bagus untuk sebuah tutor. Harus PA, pasiennya berdiri, pasien tidak boleh rotasi atau tidak boleh gerak-gerak. Inspirasinya harus dalam, kemudian tidak boleh ada artefak ya. Ini yang normal, penetrasinya harus bagus, tidak boleh overpenetrasi, tidak boleh underpenetrasi. Kemudian trakeanya harus di tengah, harus spine-nya harus kelihatan melalui trakeanya. CTR-nya normalnya 50%. Nah, ini contoh yang overpenetrasi dan underpenetrasi. Ini yang normalnya yang seperti ini. Kemudian yang overpenetrasi itu warnanya hitam, terlalu hitam dia, overpenetrasi. Kemudian underpenetrasi dia terlalu putih. Ini basic dari radiologi. Pada torak, ada udara, lemak, air, dan tulang. Ini udara, air, atau darah, jaringan lunak, kemudian tulang. Kemudian ini ada trakea. Nah, ini yang kita lihat di sini ada unilateral lung opacity, jadi maksudnya warna opak atau warna putih pada salah satu sisi ya. Misalnya ada efusi pleura, kolaps, konsolidasi, sama postpneumonektomi. Yang harus kita lihat itu apakah terjadi pendorongan, atau terjadi penarikan. Dorong atau tarik, dua itu aja ya. Jadi push atau pull, dua itu aja. Kalau narik DD-nya apa? Kalau dorong DD-nya apa? Kalau narik misalnya DD-nya kolaps itu artinya atelektasis. Kemudian kalau efusi pendorongan ya. Nah, ini trakea. Kita lihat di sini ada push, ada pull. Kalau push itu pendorongan, ini terdorong ke arah berlawanan. Kalau pull penarikan ke arah yang sakit ya. Ini contohnya postpneumonektomi. Postpneumonektomi parunya diambil, jadi otomatis dia akan terjadi penarikan ya. Jadi trakeanya akan tertarik. Ini efusi pleura. Efusi pleura kanan ini efusinya masif, jadi terjadi pendorongan. Kita lihat di sini trakeanya terdorong, yang ini trakeanya terdorong, kemudian jantungnya juga terdorong ya. Ini kolaps sama konsolidasi. Ini contoh kolaps, nanti kita lihat ya. Nah, ini kolaps. Kalau kolaps paru, trakeanya tertarik. Lihat di sini, trakeanya tertarik ke sisi yang sakit ya. Itu kolaps. Trakeanya tertarik ke sisi yang sakit ya kalau kolaps. Nah, ini konsolidasi atau pneumonia. Kalau pneumonia tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi penarikan maupun tidak terjadi pendorongan. Kemudian kita harus bisa membedakan antara, nah ini ada dua gambar yang sama-sama warna putih, sama-sama di kanan, hemitoraksnya sama-sama tertutup perselubungan. Bedanya adalah trakeanya tertarik atau terdorong. Trakea sama jantung yang kita lihat. Ini yang atas ini trakeanya tertarik ya, tertarik ke sisi yang sakit atau ke sisi kanan. Kemudian pada foto yang di bawah trakeanya terdorong. Kita lihat di sini trakeanya terdorong. Jadi yang atas ini adalah suatu efusi pleura, yang bawah adalah suatu efusi pleura, yang atas adalah suatu atelektasis. Ya. Ini contoh lain. Contoh lain ada tensor pneumotorak. Di tensor pneumotorak ini kita bisa lihat di sini ada pneumotorak kiri. Kita lihat di sini
trakea dan jantungnya terdorong ke sisi kanan, ke arah yang berlawanan. Jadi sebenarnya yang kali ini adalah konsep bagaimana penarikan maupun konsep pendorongan ya. Jadi intinya adalah pada di gambar ini kita bisa lihat di sini ada yang namanya push, ada yang namanya pull, ada tidak ada pendorongan maupun penarikan ya. Kita lihat di sini, balik ke slide selanjutnya. Nah ini, intinya tabel ini. Jadi ada penarikan nggak? Ada pendorongan nggak? Penarikan pull, pendorongan push. Jadi kalau efusi dia ada pendorongan ya. Kalau dia kolaps adanya penarikan. Kalau konsolidasi dia tidak ada penarikan maupun tidak ada pendorongan. Kalau post pneumonektomi dia adanya penarikan ya. Itu aja sebenarnya inti ya. Yang harus kita ingat. Supaya kita nggak bingung karena kalau misalnya pasien dengan efusi, dengan unilateral lung opacity ini putih-putih ini datang ke IGD dia pasti sangat sesak. Jadi kita butuh penanganan cepat. Penanganan cepat itu akan bisa kita lakukan apabila kita tahu diagnosisnya apa, ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak mengenai konsep dari opasitas paru? Ada yang mau ditanya? Halo? Ada atau enggak? Mungkin sampai saat ini belum ada, dokter. Oke. Kalau yang lainnya sama ya. Kalau CT scan, biasanya kita pakai CT thorax, cuma biasanya CT thorax itu terbatas karena biayanya mahal ya. CT thorax biayanya mahal, kita biasanya pakainya ronsen thorax ya. Nah, ini contoh-contoh konsolidasi atau pneumonia. Kalau pada pneumonia dia tidak terjadi penarikan maupun tidak terjadi pendorongan ya. Mungkin itu aja yang bisa aku ajarin. Karena ini konsepnya sebenarnya sederhana ya. Yang penting tapi harus dipahami tabel-tabelnya. Karena kalau tabelnya bingung, ya bisa jawab pertanyaan kita nanti. Bingung kita menentukan diagnosisnya. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan di sini. Izin bertanya, dok. Dokter, izin bertanya, dok. Apa? Seringkali itu kalau untuk yang konsolidasi ini kan berupa tumor, dok. Apakah kalau di radiologis itu ada suatu cara, dokter, untuk membedakan, oh tumor ini dari mediastinum, atau tumor ini dari paru, dokter? Oh ada. Saya nggak sempat bikin tabel aja. Kamu cari di Google ada kok cara bedanya. Jadi mediastinum sama paru itu ada pas tumor-tumor ya apa namanya yang agak borderline dia. Jadi borderline itu maksudnya kita bingung nentuinnya dia paru atau mediastinum. Dan memang itu nggak mudah. Walaupun kita udah sesuai sama teori, begitu di hasil
kenyataannya waktu operasi ternyata banyak juga hasilnya yang salah. Kita kira mediastinum, ternyata paru mediastinum. Itu paru mediastinum itu parameternya banyak, bagaimana sudutnya, terhadap sudut yang dibentuknya bagaimana, bentuknya apa, tepinya apa gitu. Ada kok di buku itu, cari aja di internet ada kok. Tapi saya jarang pakai itu karena menentukan itu sangat sulit menurut saya. Kecuali kalau masanya jelas. Masanya jelas itu maksudnya epicenternya jelas. Epicenternya itu maksudnya dia lebih banyak di mana. Kalau dia lebih banyak di mediastinum, berarti kita mikirnya mediastinum. Tapi kalau dia lebih banyak di paru, kita mikirnya paru. Paham nggak konsep epicenter? Oke, Dia pusatnya di mana? Saya nggak nyiapin materi itu sih, soalnya saya hari ini bawanya bukan materi itu. Cuman kalau kamu mau belajar itu kan bisa cari di Google atau di buku, textbook boleh. Beda mediastinum sama paru itu gimana bedanya? Dia banyak ada 4 atau 5 parameternya, ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Halo, siapa lagi tadi yang mau nanya? Halo? Siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada? Izin dokter, untuk PPT-nya apakah boleh kami minta dokter? Ya, nanti kirim ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin cukup di sini dulu ya. Sekian dulu dari saya. Yang penting kalian harus pelajari konsepnya. Karena nanti waktu skill lab, nanti ini juga yang ditampilin. Skill lab tanggal berapa itu lupa saya. Nanti ada skill lab lagi sama saya kan. Oke, udah selesai ya? Halo? Oke, dokter. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Banyak, Dok. Terima kasih, dokter.